Di tengah upaya membela diri berkaitan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan, Soeharto terkena serangan stroke ringan dan dirawat selama 10 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP, Jakarta pada tanggal 20 Juni tahun 1999. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1999, Soeharto dirawat untuk kedua kalinya di RSPP selama 5 hari, sebab pendarahan pada usus. Pada tanggal 7 Mei tahun 2006, Soeharto kembali masuk RSPP dan menjalani operasi pembedahan untuk membubarkan pendarahan pada aliran cerna oleh tim dokter terpadu. Soeharto kembali dirawat di RSPP sebab kadar hemoglobin rendah, tekanan darah turun, dan benar pengumpulan cairan sehingga tubuhnya membengkak. Setelah dirawat 245 hari semenjak tanggal 4 Januari tahun 2008, Soeharto berpulang pada tanggal 27 Januari tahun 2008 dampak kegagalan multi-organ. Minggu, tanggal 27 Januari tahun 2008 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Tanggal 27 Januari tahun 2008 di hari ke-24 dirawat di RSPP, Jakarta. Mantan Presiden Soeharto dipanggil Sang Halik. Kepastian kabar wafatnya Soeharto bukan disampaikan oleh keluarga, pengacara, dokter, atau pejabat negara. Kabar itu disampaikan langsung dan pertama kali kepada wartawan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kebayoran Baru Komisaris Diki Sondani, di depan lobi utama RSPP 10 menit setelah Soeharto wafat. Tepat pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, Diki mengatakan, telah berpulang ke rahmatullah Haji Muhammad Soeharto pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Rencanya akan dibawa ke Cendana, tetapi belum tahu pukul berapa. Berulang kali Diki harus mengulang kalimat itu sebab banyak kameramen dan reporter radio yang belum merekam suaranya. Seluruh wartawan memerlukan suara Diki yang menjadi pemberi informasi pertama untuk publik. Keterangan resmi Soeharto meninggal baru disampaikan Siti Hardiyanti Hastuti Indra Rukmana, Tutut, bersama dua saudara kandung dan tim dokter kepresidenan pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bangkit menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak. Di sepanjang Jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan warga menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekitar pukul 14.55, hari pertama. Tanggal 27 Januari tahun 2008, warga yang ingin berbelasungkawa diizinkan memasuki kediaman keluarga Soeharto pada malamnya. Warga boleh masuk secara berombongan, sekitar 20 orang untuk setiap rombongan. Warga pun memanfaatkan kesempatan itu. Presiden Ri Susilo Bambang Yudhoyono disertai Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di kantor Presiden, Jakarta. Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI kedua Haji Muhammad Soeharto. Atas nama negara, rakyat, pemerintah, dan selaku pribadi, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haji Muhammad Soeharto. Setelah selesai rapat, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung melayat ke Cendana.
Presiden Soeharto meninggalkan wasiat kepada keluarga supaya dimakamkan di sisi almarhumah Ni Tien Soeharto di Kompleks Astana Giri Bangun, Solo, Jawa Tengah, sebelum zuhur, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jenazah Soeharto diserahkan oleh pihak keluarga yang diwakili Tutut kepada pemerintah pada Senin, tanggal 28 Januari tahun 2008 pagi untuk selanjutnya diberangkatkan ke Solo, Jawa Tengah. Nun di ketinggian 666 meter di atas permukaan laut, Soeharto membangun istana terakhirnya. Istana itu bernama Astana Giri Bangun. Inilah sebuah kompleks makam termuda leluhur dinasti Mataram Imogiri, Yogyakarta. Astana Giri Bangun terletak di lereng barat Gunung Lawu, persisnya di Kelurahan Karangbangun, Distrik Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lebih kurangnya jaraknya 40 km dari kota Solo. Giri Bangun berdampingan dengan Gunung Mangadek yang mempunyai ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Usia Astana Giri Bangun untuk salah satu makam leluhur keluarga Akbar Mangkunegaran adalah kompleks makam termuda dibandingkan kompleks makam lain. Urutannya adalah makam Mangkunegaran Kartasura di Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Astana Mangadek, Astana Giri Layu, Astana Utara, Astana Giri, Astana Kablokan, Pesarean Mantenan, Pesarean Karangtengah, Pesarean Randusongo, Pesarean Temuireng, Pesarean Ngendokerten, dan Astana Giri Bangun. Di balik atau di sebelah setalan Bukit Giri Bangun mengalir Kali Samin. Di depan pintu kompleks makam Giri Bangun yang selalu tertutup oleh dua pohon jambu mawar yang masing-masing berada di kanan kiri pintu. Ini memang sebuah tempat yang teduh dan nyaman. Sarana prasarana kompleks makam juga lengkap, seperti pelereman atau yang dibangun khusus untuk menginap keluarga Soeharto dan sebuah masjid yang cukup nyaman. Jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana, Jakarta, Senin, tanggal 28 Januari tahun 2008, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Solo pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk diterbangkan menuju makam Astana Giri Bangun, Solo, Jawa Tengah. Jenazah tiba di Astana Giri Bangun siang itu sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Almarhum dimasukkan ke liang lahat pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, bersamaan dengan berkumandangnya azan zuhur. Almarhum sudah berada di liang lahat siang itu pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman Soeharto tersebut dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.